Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ulida. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E 2019-2144. Saya di sini mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nikmatul Masruroh selaku mata kuliah Ekonomi Industri. Terlebih dahulu kita akan membahas pengertian dari struktur. Pendahuluannya, struktur adalah susunan bagian-bagian dalam suatu bentuk bangunan yang menurut Hasibuan pada tahun 1993. Kalau menurut Quinn pada tahun 2000 mendefinisikan struktur sebagai struktur pasar dalam suatu industri yang mengindikasikan derajat persaingan dalam industri. Selanjutnya, konsentrasi industri. Konsepsi konsentrasi industri, ketika membahas konsentrasi dalam industri, maka terdapat kecenderungan bahwa pembahasan akan mengarah pada konsentrasi penjual dan lebih spesifik lagi konsentrasi industri. Kalau menurut Lipzinski et al. Pada tahun 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri dan konsentrasi agregat. Yang pertama, konsentrasi industri merefleksikan industri seberapa penting peran sejumlah perusahaan tersebut, atau umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara industri agregat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200 atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis ekonomi industri cenderung terfokus pada konsentrasi industri. Kajian terkait konsentrasi agregat bisa menjadi topik analisis yang penting. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut yang menurut Lipinski et al. Pada tahun 2005. Yang pertama, ada kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi agregat dan tingkat konsentrasi industri, di mana konsentrasi agregat yang tinggi di wilayah tersebut. Yang kedua, ada data terkait konsentrasi agregat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar atau tingkat diversifikasi tinggi yang kemungkinan tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Selanjutnya, konsentrasi agregat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Dalam hal ini, konsentrasi agregat yang tinggi bisa menjadi semacam peringatan bahwa perusahaan terbesar memiliki kekuatan atau kesempatan potensial untuk mempengaruhi politisi dan mengambil kebijakan terkait akibatnya. Sistem politik dan regulasi menjadi rawan untuk dikendalikan berdasarkan interest kelompok-kelompok yang merupakan representasi dari perusahaan besar tersebut. Terlepas dari beberapa hal terkait pentingnya konsentrasi agregat tersebut, pembahasan konsentrasi pada bagian ini lebih difokuskan untuk membahas konsentrasi industri, karena kriteria ini merupakan kriteria yang utama dan umum
digunakan untuk menganalisis struktur pasar di suatu industri. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, menurut Hasibuan pada tahun 1993 mengacu pada Greer pada tahun 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, nasib baik. Nasib baik di sini, hal ini salah satunya dapat terjadi karena adanya beberapa perusahaan yang pertama kali masuk dan konsisten untuk beroperasi dalam suatu industri dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan produk sejumlah perusahaan tersebut mengakar dan memiliki kelekatan dalam masyarakat, atau mampu menciptakan brand positioning dan brand loyalty. Hal ini bisa dilihat pada industri motor di Indonesia yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Honda, Yamaha, Suzuki hingga saat ini. Faktor teknis terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat keluasan pasar produk. 2. Skala ekonomi perusahaan. 3. Kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pertumbuhan pasar produk. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan konsentrasi industri, tergantung dari jenis kebijakan tersebut. Sebagai contoh, adanya undang-undang anti monopoli dan berjalan efektif, tarif yang rendah, dan sistem perizinan yang sederhana akan mendorong terwujudnya tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat konsentrasi industri yang rendah. Meskipun menghambat persaingan, pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan yang idealnya berorientasi kesejahteraan domestik, diantaranya yang pertama, kapasitas industri yang ada sudah mencukupi. Dalam artian, perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri dipandang sudah mampu mencukupi permintaan pasar. Yang kedua, kebijakan tersebut menjadi upaya perlindungan bagi industri tertentu yang memproduksi kebutuhan rakyat banyak atau public goods seperti air, listrik, dan jasa komunikasi maupun industri nasional yang baru dikembangkan. Kebijaksanaan perusahaan. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan perusahaan seperti strategi diferensiasi produk. Kebijakan semacam ini cenderung mendorong peningkatan konsentrasi industri. Kebijakan merger, baik merger antara perusahaan yang memproduksi produk sejenis maupun merger perusahaan atau dominasi sejumlah kecil perusahaan dalam pasar. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. Pada tahun 2005, yaitu yang pertama, cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sunk costs. Cakupan discretionary atau kondisi-kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam industri cenderung mempengaruhi pengeluaran sunk costs perusahaan-perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Yang kedua, tahapan siklus bisnis industri. Mengacu pada sejumlah studi yang menurut Lipzinski et al. Pada tahun 2005
menyatakan bahwa tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan korelasi dengan konsentrasi industri. Tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengenalan, yang kedua, pertumbuhan, yang ketiga, kedewasaan, yang keempat, penurunan. Yang ketiga, kapabilitas yang khas dan kompetensi inti. Perusahaan mengacu pada menurut Lipsinski et al. Pada tahun 2005 berdasarkan Kai yang pada tahun 1993. Distinctive capabilities mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Arsitektur mengacu pada organisasi, internal, relasi dengan pemasok, yang distributor dan pengecer, serta pengetahuan spesifik atau khusus terkait industri. Selanjutnya, inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kinerja perusahaan. Yang terakhir, dominasi perusahaan terkait dengan konsentrasi pasar. Salah satu konsep yang banyak mendapatkan perhatian dalam ranah pembahasan teoritis maupun empiris terkait struktur industri adalah dominasi perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.